Oke cuy, untuk pertandingan hari ini gue akan memberikan kalian prediksi ya secara cepat ya. Di pertandingan Presiden Cup Indonesia ini akan mempertemukan di quarter final, akan mempertemukan Persib Bandung yang digaungin oleh Mark Klok akan berhadapan dengan PSS Sleman. Tentu saja pertandingan ini akan sangat menentukan ya. Kalau gue melihat dua kemenangan yang dialami oleh Persib Bandung ketika mengalahkan Bayangkara dan juga Persebaya, harusnya ini menjadi modal yang cukup ya. Apalagi 4 pertandingan histori mereka jika bertemu dengan PSS Sleman ini selalu dimenangkan oleh Persib Bandung dan satu mengalami hasil seri. So apalagi yang ditunggu? Pertandingan kali ini tentu saja sangat mengunggulkan Persib Bandung. Prediksi gua, Persib Bandung akan memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Dan berikutnya di Liga Argentina yang akan mempertemukan antara Belgrano akan berhadapan dengan Almagro yang akan berlangsung dini hari nanti, yang tentu saja sebagai tuan rumah Belgrano sudah mendulang 4 hasil yang sangat positif kalau menurut gue ya. 2 kemenangan dan 2 hasil seri akan sangat labai jika berhadapan dengan Almagro yang dalam 4 pertandingan juga sudah mengalami 2 kekalahan ya. Dan Belgrano ini kini bertengger di puncak klasemen dengan torehan 46 angka, berselisih 6 angka dengan runner up. Tentu saja mereka harus segera memperlebar jarak mereka, dan jika mereka bermain sebagai tim tuan rumah, Belgrano ini belum pernah sekalipun mengalami kekalahan. Dari 10 laga, 9 kemenangan dan 1 hasil seri. So prediksi gue, pertandingan ini tentu saja akan menjadi milik Belgrano dengan skor 2-1. Berikutnya kita akan beralih ke Argentina, Liga Profesional yang lainnya. Akan mempertemukan antara Central Cordoba akan berhadapan dengan Argentino, yang mana kalau gue melihat pertandingan ini cukup berimbang ya, di mana kemenangan Central Cordoba pekan lalu ini melawan Teler Cordoba ini tentu saja akan menjadi sebuah acuan yang sangat baik, apalagi berhadapan dengan Argentinos. Ini mereka sama-sama cuy berada di posisi papan tengah, di posisi ke-13 dan 14 dengan torehan 7 angka yang sama. Prediksi gue sih pertandingan ini akan terjadi pertarungan yang sangat sengit, apalagi jika melihat histori pertemuan kedua klub ini saling mengalahkan dan bermain hasil seri serta berbagi angka. So prediksi gue pertandingan ini hanya akan berakhir imbang dengan skor 1-1. Berikutnya cuy adalah Boca Juniors akan berhadapan dengan Banfield, dan pertandingan ini tentu saja akan sangatlah menentukan bagi Boca Juniors. Mereka berada di posisi keempat ya cuy, dengan torehan 5 laga sudah memenangkan 3 laga dan 2 hasil kekalahan. Tentu saja Boca Juniors harus segera memaksimalkan pertandingan ini apabila tidak ingin tergeser di papan tengah. Namun 2 hasil yang cukup mengecewakan di 2 pertandingan terakhir dengan 1 kekalahan dan 1 hasil seri harus ditebus oleh Boca Juniors segera di hadapan pendukung mereka sendiri. Dan ini sangat berpeluang meskipun gua melihat bahwa Banfield dalam beberapa pertandingan terakhir juga menampilkan permainan yang sangat luar biasa. Hanya saja gue melihat akan terjadi sedikit kesulitan bagi Boca Juniors. Pasalnya Banfield jika bermain sebagai tim tamu musim ini, dalam 2 laga mereka tak terkalahkan dengan 1 hasil seri dan 1 hasil kemenangan. So prediksi gue pertandingan ini sepertinya paling fair ya. Boca Juniors akan melawan Banfield ini berakhir dengan skor imbang, yaitu 1-1. Pertandingan berikutnya cuy, gue akan berikan prediksi adalah di Brazil Serie B. Ini akan mempertemukan antara Cruzeiro akan menjamu Vila Nova. Nah pertandingan ini tentu saja sebagai tuan rumah, Cruzeiro ini jauh lebih diunggulkan ya cuy. Apalagi kemenangan terakhir mereka dengan skor 2-1 ketika menghancurkan Sport Recife ini akan menjadi modal dan momentum yang sangat kuat. Apalagi kini mereka berada di papan atas dengan berselisih 4 angka dengan seteru mereka Vasco yang berada di runner up. Ini harus segera dimanfaatkan, apalagi Cruzeiro memiliki 1 defisit pertandingan lagi. Dan melawan tim seperti Vila Nova yang berada di dasar klasemen harusnya tidak menjadi masalah sama sekali bagi mereka Cruzeiro. Dan gue melihat Vila Nova yang dalam 7 laga tandang musim ini sudah mengalami 3 hasil seri dan 4 hasil kekalahan, harusnya mampu dimanfaatkan ya untuk Cruzeiro memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0. Dan berikutnya Chapecoense akan berhadapan dengan Sampaio Korea di Brazil Serie B juga. Ini akan sangat menentukan ya, pasalnya kebangkitan dari Chapecoense ini dalam 4 laga sudah mengalami 3 kekalahan cuy ya. Dan kalau gue melihat mereka kini terdampar di papan tengah, ini hanya berselisih 4 angka sih dengan Sampaio yang berada di posisi ke-10 di torehan 19 angka. Namun sedikit lebih baik dilihat dari sisi Chapecoense apabila ingin bangkit dari pertandingan ini. Pasalnya kalau gue melihat Sampaio jika bermain sebagai tim tamu
Ini dalam pertandingan ini dalam 8 laga tandang mereka sudah mengalami 6 kekalahan dan 2 hasil seri. So prediksi gua sih pertandingan ini sepertinya harusnya mampu menjadi titik awal kebangkitan bagi tuan rumah dengan memenangkan pertandingan 1-0. Dan berikutnya adalah di Brazil Serie B mempertemukan antara Brusque akan berhadapan dengan Operario yang juga akan bertanding esok pagi. Tentu saja di pertandingan ini kalau gue melihat bahwa Operario yang berada di posisi ke-9 cuy. Dengan torehan 19 angka ini hanya berselisih 2 angka dengan tuan rumah Brusque, dan jika gue melihat dari rekor pertemuan tentu saja gue sangat menantikan pertandingan ini akan berjalan seperti apa. Pasalnya kedua tim sepertinya sangat berimbang. Namun ada yang menarik di sini ya cuy. Pasalnya Brusque ini jika bermain sebagai tuan rumah dalam 3 laga kandang mereka yang terakhir 3 kali mengalami hasil kekalahan berturut-turut. Dan ini sepertinya juga tidak akan semudah itu dimanfaatkan oleh Operario yang musim ini tampil sangat mengecewakan jika menjadi tim tamu. So prediksi gua sih biasanya pertandingan seperti ini akan berjalan monoton ya dengan skor 0-0.